Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI menilai bahwa perlu dilakukan pembenahan birokrasi di beberapa kementerian terkait sektor perdagangan barang. IKATSI pun menilai pengaruh pola pikir sebagian birokrasi yang pro-impor menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor manufaktur, termasuk sektor tekstil dan produk tekstil. Direktur Eksekutif IKATSI Riza Muhyiddin mengatakan perlu dilakukan pembenahan birokrasi di beberapa kementerian terkait sektor perdagangan barang. IKATSI pun menilai pengaruh pola pikir sebagian birokrasi yang pro-impor menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor manufaktur termasuk sektor tekstil dan produk tekstil. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan yang dinilai sangat melindungi barang impor agar bisa tetap membanjiri pasar dalam negeri. Padahal penyidikan Komite Perlindungan Pasar Indonesia atau KPPI membuktikan produsen pakaian jadi nasional menderita atas hal tersebut. Analisa yang dilakukan IKATSI memperlihatkan bahwa jika 130.000 ton garmen yang selama ini diimpor bisa disubstitusi oleh produk dalam negeri, maka perekonomian negara akan mendapatkan benefit yang sangat besar. Karena dampaknya bukan hanya untuk industri garmen itu sendiri, tetapi juga untuk produsen di midstream dan upstream. IKATSI juga menekankan agar Presiden Jokowi segera bertindak, membenahi para birokrat dan pejabat yang tidak satu visi membangun negeri melalui kegiatan ekonomi dalam negeri khususnya di sektor manufaktur tanah air. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review, protes tekstil nasional terhadap kebijakan pro-impor, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Suharno Rusdi. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI. Selamat pagi, Pak Suharno. Pagi, Mas Vicky. Pagi, para pemirsa. Apa kabar, Pak Suharno? Alhamdulillah, salam sehat. Salam berpuasa ya. Iya, untuk kita semua dan selamat berpuasa juga. Baik, Pak Suharno, bicara mengenai topik kita hari ini, bagaimana sebetulnya ada protes cukup keras lah yang disampaikan oleh tekstil nasional terhadap kebijakan yang dinilai pro-impor. Kalau kita lihat secara volume lah, mungkin Anda bisa sampaikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun, keberadaan dari tekstil impor di Indonesia itu seperti apa volumenya, Pak Suharno? Ya, ini sebenarnya cerita lama mengenai impor tekstil ini, Mas. Ya. Sebenarnya yang paling seru sebenarnya tahun 2018-2019. Tahun 2020 sebenarnya kita akan semua menahan diri, ya. Dan saya lihat di tahun ini, di kuartal pertama ini belum kelihatan. Ya. Jadi kalau impor kita di 2-3 tahun yang lalu memang sangat masif, khususnya adalah impor ilegal, Mas. Ya. Itu pertumbuhannya sangat signifikan, bisa 10-15% ya dari tahun ke tahunnya itu. Apa yang menyebabkan hal ini, Pak? Selain kemudian tadi Anda sampaikan untuk yang ilegal tumbuh, kemudian yang legal juga nampaknya tumbuh juga gitu. Apa yang menyebabkan volume importasi untuk tekstil legal dan ilegal ini terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan? Ya, secara legal memang peraturan pemerintah kita memungkinkan untuk impor, Mas. Itu adalah bahan baku, itu sangat dibutuhkan. Ya. Karena harmonisasi antara hilir dan hulu kita itu belum harmonis, seimbang. Sehingga ada beberapa lubang, khususnya bahan baku yang harus kita impor. Nah, itu yang secara legal ya. Cuma di dalam legalitas impor itu, khususnya peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 tahun 19, itu di situ akan membedakan pengusaha produsen atau izin impor produsen dan izin impor umum ya. Itu kan kalau izin impor untuk pengusaha itu hanya untuk bahan baku industri mereka sendiri. Nah, untuk izin impor umum itu bisa dijual ke industri kecil. Tapi dalam prakteknya di lapangan, diverifikasi, klarifikasi tidak ada, Mas. Sehingga misalnya untuk izin pengenal impor umum, mereka tidak dijual ke IKM atau IKM, tetapi dia langsung jual ke market sehingga mengganggu kestabilan pasar kita. Kedua, kalau yang izin impor untuk pengusaha atau produsen ya, itu
mereka tidak ada verifikasi kapasitas kebutuhan mereka yang pasti, sehingga mereka mengimpor melampaui atau melebihi kebutuhan mereka. Dan kelebihan itulah yang mengganggu pasar karena dia kemudian dijual ke pasar bebas, tidak dimakan oleh produksi industri mereka sendiri. Ini artinya di penjelasan atau pedoman praktek di lapangan itu tidak jelas peraturan itu, Mas. Baik. Makanya IKJ mengusulkan untuk direvisi supaya ada pedoman teknisnya, verifikasi klarifikasinya bagaimana supaya tidak ada penyelewengan, kebocoran, kanan kiri. Itu Baik. secara legal, Mas. Yang ilegal memang aparat kita masih tergoda lah dengan iming-iming import ilegal ini. Karena memang ada perbedaan harga yang sangat mencolok antara produk di Indonesia dan di luar, sehingga ada margin yang cukup untuk berbagi dengan aparat kita, Mas. Itu yang ilegal, itu godaan itu yang harus kita benahi. Nah, mungkin komitmen Pak Jokowi untuk mengurangi impor ini harus kita dukung, dan IKJ sangat mendukung untuk komitmen kita mengurangi impor ini. Itu Mas, saya kira dari IKJ. Baik, kalau keberadaan dari impor tekstil yang legal, Pak Suharno, seperti Anda tadi sampaikan bahwa memang ya ada volume khusus yang kemudian dilakukan impor untuk pasar Indonesia. Artinya ini kan memang secara kebutuhan ataupun demand memang ada begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya dengan pemenuhan market ini untuk tekstil impor jika kemudian disubstitusi oleh tekstil nasional ataupun tekstil domestik? Apakah memang tidak bisa memenuhinya kah sehingga kemudian importasi yang legal untuk tekstil harus tetap dilakukan? Jadi gini, ada niat tadi saya katakan bahwa adanya impor ilegal karena ada perbedaan harga antara di luar dan di Indonesia yang sangat tinggi. Kenapa cost produksi Indonesia sangat tinggi? Karena beberapa hal, misalnya bunga bank kita, katakan kita bandingkan dengan Cina atau Vietnam atau Kamboja misalnya, itu bunga bank kita sangat lebih tinggi dari mereka, sehingga kan pengusaha kita akan mempunyai effort yang lebih tinggi. Yang kedua, infrastruktur seperti supply chain, kemudian harga energi itu lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Di pendek kata, jadi kalau kita bandingkan apple to apple, cost production tekstil kita itu menjadi tidak fair karena bunga bank lebih tinggi, kemudian infrastruktur dan support industri itu belum apple to apple, tidak sama. Katakan dengan China, mereka harga lebih murah, harga listrik lebih murah. Kita lebih tinggi, sehingga marginnya akan lebih tipis dari mereka, pengusaha kita. Jadi itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh impor ilegal, membeli dari barang luar negeri yang lebih murah bawa ke sini, dan di sini jual lebih murah daripada harga dalam negeri. Itu Mas yang menjadi ini harus harga, kita disparitas harga antara tekstil yang legal dengan produk tekstil domestik juga disparitasnya jauh, Pak, atau sama kalau saja? Kualitas tidak. Orang-orang kita, teman-teman kita sudah cukup maju, mesin-mesin kita juga nggak begitu ketinggalan ya. Cuma ada faktor seperti bunga bank, kemudian bahan baku yang diimpor, misalnya kapas dari Amerika, dari China, dari Australia, kita ada semua impor. Itu bahan bakunya. Kemudian kalau misalnya petrokimia, katakanlah polyester maupun nilon, itu kita bahan bakunya juga masih impor, sehingga di situ ada kesenjangan gitu Mas. Yang harus kita perhatikan memang fundamental struktur industri kita belum cukup kuat Mas. Jadi kita hanya mengandalkan katakanlah dulu buruh kita, tenaga kerja kita. Sekarang tidak mungkin ya. Jadi bahan baku kita hampir 90% kita impor Mas. Baik. Permasalahan mengenai ini ataupun topik ini saya kemudian jadi teringat dengan diskusi saya beberapa tahun yang lalu begitu ya dengan Bapak Ade dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, bagaimana sebetulnya tekstil lokal kita tidak kemudian memiliki daya saing yang ideal karena terkait dengan bunga pinjaman untuk pendanaan, kemudian juga ongkos energi, infrastruktur dan lain sebagainya. Saya ingin kemudian mengupdate sebetulnya dari permasalahan beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang
ada perbaikan nggak sih Pak Soeharto terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi? Atau kita jalan di tempat? Saya rasa ada perbaikan, tapi belum sesuai dengan kita harapkan, Mas. Seperti harga gas, itu juga kita akan minta ada katakanlah supaya disesuaikan dengan harga gas di luar negeri. Kemudian pengolahan limbah kita juga kita terlalu ketat, Mas. Limbah kita itu standarnya lebih tinggi daripada Eropa, apalagi dengan Cina. Jadi itu kan cost juga, Mas. Kita sudah berkali-kali usul supaya katakanlah seperti kemarin limbah batu bara misalnya, kan banyak industri yang menggunakan batu bara itu, Mas. Kenapa hanya di pembangkit listrik PLN saja yang dikatakan itu bukan limbah, tapi di industri kok masih limbah. Ini kan cost juga. Jadi penerapan yang tidak fair, tidak logik, sehingga menyebabkan beban buat industri, Mas. Baik. Seberapa besar pasar domestik tergerus karena keberadaan dari produk tekstil impor, Pak Soeharto? Kita mungkin akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.